Selamat siang untuk anak-anak kelas 12 AKL. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Miss Ernest berharap kalian pada hari ini baik-baik saja dan tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Dimana hari ini kita masuk lagi ke dalam pembelajaran kita, yaitu administrasi pajak ya. Perlu kalian ingat, semakin tinggi kelas yang kita pijak, maka kan semakin tinggi juga pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang akan kita pelajari ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, ibaratnya itu kayaknya sih materi ini sesuatu hal yang tidak asing lagi menurut kalian. Ini materi yang udah pernah kalian pelajari ya, tentang PPh pasal 21. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan lagi PPh pasal 21 itu apa dan bagaimana, karena saya tahu kalian di kelas 11 sudah pelajari ya. Nah, di sini pengurangan yang diperbolehkan itu ada biaya jabatan, ada pensiun, ada penghasilan tidak kena pajak. Lalu di sini ada kolom-kolomnya. Ini ada PTKP. Kalian ingat ya, PTKP yaitu tidak kawin dengan tanggungan 0, tidak kawin dengan tanggungan 1, tidak kawin dengan tanggungan 2, atau tidak kawin dengan tanggungan 3 atau yang lainnya ya. Nah, ini kalian harus ingat, ini kalian sudah pelajari di kelas 11, oke? Terus ini adalah ini adalah untuk satu orangnya, ini untuk satu WP, ini tambahan status kawin, ini penghasilan istri, suami dan istri digabung, dan ini tanggungan maksimal 3 orang, tidak boleh sampai 4, oke? Nah, di sini Miss Eres mau jelaskan, biaya jabatan itu sebesar 5% dan tidak boleh lebih dari 500.000 per bulan atau 6 juta per tahunnya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih dari 500.000, maka ditetapkan adalah 500.000 biaya jabatannya. Nah, begitu juga dengan biaya pensiun, tidak boleh lebih dari 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Ini maksimalnya 5% ya. Nah, kita masuk langsung ya. Di sini ada kolom pajak penghasilan ya. Di sini ada UU nomor 10, UU nomor 17 dan UU nomor 36 ya. Di sini juga ada perhitungannya, tarif PPh berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 yang dirumuskan sebagai berikut. Pajak untuk penghasilan sampai 50 juta rupiah yaitu 5% dikali penghasilan kena pajak ya. Pajak untuk penghasilan di atas 50 juta rupiah yaitu 250 juta sampai 250 juta rupiah yaitu 15% dikali PKP dikurangi 50 juta. Nah, ini kenapa bisa 50 juta? 50 juta ini didapat dari yang di sini karena dia kan batasnya kan di sini dia 50 juta, batasnya 50 juta atau diambil dari ini nih awalnya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja. Oke ya, kita masuk. Ini ada rumus ya. Ini ada distributor perusahaan multilevel marketing atau direct setting serta kegiatan-kegiatan sejenis lainnya. Ini rumus untuk PPh pasal 21, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 UU PPh ya. Di sini juga penarikan dana dan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun takwim. Rumusnya PPh pasal 21, penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Di sini juga penetapan tarifnya, kalian bisa baca sendiri, penghasilan neto yang dibayarkan atau terhitung dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, dan yang lainnya ya. Rumusnya seperti ini. Nah, terus untuk penerapan tarif sebesar 5%. Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian dan kawan-kawannya. Upah harian adalah upah imbalan ya. Di sini ada rumusnya ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, kita lihat ya, menghitung pajak penghasilan pasal 21.
Oke, ini ada studi kasus 1, Dr. Agus Darmawan, seorang PNS golongan 3A. Pada bulan Februari 2013 memiliki gaji pokok 2.500.000. Untuk golongan 3A, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan beras 37.500, tunjangan fungsional 250.000, iuran wajib 10%, di dalamnya termasuk iuran pensiun 4,75%, status kawin dengan 2 anak, asumsi Januari sampai Desember 2013, bekerja penuh ya. Perhitungan pajak untuk Dr. Agus Darmawan tahun 2013, K garis miring 2, kawin dengan 2 tanggungan, itu ada gaji pokok, tunjangan istri 10% dikali 2.500.000, 10% dari gaji pokoknya 2.500.000, berarti 250. Terus tunjangan anak 4%, ini kan satu anak 2%, karena dia memiliki 2 anak, jadi tunjangan anaknya itu adalah 4%. 4% dikali 2.500.000 yaitu 100.000 ya. Ada tunjangan fungsional sebesar 250.000 dan tunjangan beras yaitu 37.500. Dan ini kalau ditambahkan penghasilan bruto atau penghasilan kotor dia yaitu adalah 3.137.500 rupiah. Nah, ini adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu adalah penghasilan kotor yang belum dikurangi dengan beban-beban ya. Sekarang kita hitung pengurangannya. Ini pengurangannya ada biaya jabatan. Tadi kalian sudah baca ya, biaya jabatan itu adalah 5% ya. Biaya jabatan itu soal 5%. Jadi kalian kalau misalnya di soal nggak ada biaya jabatan itu berapa persen, yaitu 5% ya, dikali 3.137.500. Ini dapat dari mana? Yaitu didapat dari penghasilan bruto ya. Nah, dapatnya lah 156.875. Ingat, biaya jabatan tidak boleh lebih daripada 500.000 ya. Terus ada biaya pensiun, di soal udah dijelaskan ya kan, biaya pensiun itu 4,75% dikali 3.137.500 yaitu 149.31.025 rupiah ya. Nah, berarti penghasilan netonya per bulan yaitu 3.137.500 dikurangi 305.906 yaitu menjadi 2.831.593. Ini adalah penghasilan neto. Penghasilan neto itu adalah penghasilan bersih ya setiap bulannya. Nah, sedangkan kita hitung per tahunnya karena kita mau hitung PTKP, karena PTKP ini kan hitungannya per tahun. Oke, kita hitung ininya 12 bulan. Dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. 12 dikali 2.831.593.075 rupiah. Nah, PTKP-nya itu sudah kawin atau K garis miring 2 dengan tanggungan 2 yaitu sebesar Oke ya. Ini K garis miringnya PTKP-nya yaitu 30.375.000 ya. Didapat dari mana? Yaitu itulah kolom yang ada di sini ya, 30.375.000. Ini perinciannya yaitu adalah wajib pajak, status kawin dan tanggungan. Tanggungannya 2 ya. Jadi jumlahnya 30.375.000 ya. Terus setelah gitu kita menemukan PKP-nya. PKP-nya itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari penghasilan dia setahun ya. 33.979.125.000 dikurangi dengan 30.375.000 ya, sehingga sisanya menjadi 3.604.125 ya. Setelah itu kita hitung dia pakai pajak ya. Kolom yang ini ya kita hitungnya, karena dia penghasilannya di bawah 50 juta, maka diambillah yang 5% ya, yang 5% yang diambil ya. Berarti cara menghitungnya yaitu 5% dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Nah, berarti 5%
dikali ini PKP ya, ingat ya, ini PKP penghasilan kena pajaknya 3.604.125.000 ya. Nah, dikali ya, dapatlah hasilnya 180.206.000 ya. Dapatlah ini 5% dari 3.604.125.000 yaitu 180.206.25 perak ya. Itu untuk 1 tahun, ingat ya. Ini untuk 1 tahun. Nah, sekarang ini untuk 1 bulan. Karena ini kan per tahun ya, kita mau hitung jadi bulanan. Pajak 1 bulannya yaitu 180.206.25 perak dibagi 12 yaitu menjadi 15.017 rupiah ya. Oke ya, terus menjadi 15.017 rupiah ya, dibulatkan menjadi 15.100. Nah, ini untuk yang cara kedua ya. Nah, cara keduanya itu yang PKP-nya ini dibulatkan, kan harusnya kan 3.604.125, dia dibulatkan menjadi 3.605.000. Nah, di sini pajaknya tetap yang dipakai 5% dikali 3.605.000 ya. Maka dapatlah 180.250 ya, kan nggak jauh beda ya. Terus dia saat pajak 1 bulannya yaitu 180.250 dibagi dengan 12, maka hasilnya mendapatlah 15.020 rupiah, sama aja ya dengan yang ini, dan kalau dibulatkan itu 15.100, jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, ini sama modelnya ya. Di sini DRA Ratna Juwita, seorang PNS golongan 3B, pada bulan Maret 2014 memiliki gaji pokok 2.800.000, tunjangan suami 10%, tunjangan anak 2%, tunjangan beras 90.000 dan tunjangan fungsional 350.000. Iuran pensiun 4,75%, status kawin, suami bukan pegawai negeri, jumlah tanggungan 3 orang ya. Nah, yang harus dibayar ini ada gaji pokok. Gaji pokoknya itu 2.800.000. Terus tunjangan suaminya itu ada 280.000 karena 10% dikali 2.800.000. Tunjangan anaknya 6% itu karena ada 3 ya. Jadi satu anak itu 2, berarti 2 dikali 3 ya. Jadi 6% ya. Sebesar 168.000 dan tunjangan fungsionalnya 350.000 ya. Terus tunjangan berasnya 90.000 ya, dan penerimaan bruto. Nah, penghasilan brutonya yaitu adalah 3.688.000. Itu didapat dari ini, ditambahkan semua ya. Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor ya. Dan di sini biaya jabatannya 5% ya. Nah, 5% itu udah ketentuan. Nah, 3.688 itu diambil dari sini ya, Nak ya. Nah, berarti 5% dari 3.688 itu adalah 184.400. Dan sedangkan biaya pensiunnya itu ada di soal yaitu 4,75%. Nah, 4,75% dari 3.688.000 adalah 175.180.000 ya. Nah, berarti penghasilannya per bulan yaitu adalah 3.328.420 rupiah ya. Itu didapat dari mana? Ini 3.688 dikurangi 359.580.000 rupiah. Nah, jadi kalau misalnya ini kan masih penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto itu adalah penghasilan kotor. Nah, kalau misalnya kamu mau mencari penghasilan neto atau penghasilan bersih, yaitu pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Pengeluarannya itu adalah biaya jabatan dan biaya pensiun ya. Terus di sini kita hitung penghasilan setahun 12 dikali 3.328.420 ya, dari sini ya, yaitu dapatlah 39.941.40 rupiah ya. Nah, ini PTKP-nya SK3. Kalian ingat ini tahun berapa? Tahun 2014
Ya, kita mau lihat PTKP K3 tahun 2014 ya, berapa? PTKP K3 tahun 2014. Nah, ya kita lihat ya. Sedangkan ini kan dimintai kan 2014. Karena di sini kan nggak ada kolom 2014. Biasanya kalau misalnya di 2014 tidak ada, dia disatukan dengan 2013. Barulah di tahun 2015 ada perubahan dari PTKP. Nah, begitu juga kalau misalnya kalian mau cari nih, oh iya, ternyata sekarang 5 tahun ke depan baru ada PTKP yang baru gitu kan. Sekarang masih pakai PTKP yang lama, yaitu tahun sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya 2014 kan nggak ada, jadi kita pakai yang 2013 ya, dengan tanggungan 3 ya, K/3, maka PTKP-nya itu adalah 32.400.000 ya. Kita lihat ya, 32.400.000 benar ya, 32.400.000 berarti 39.941.40 rupiah dikurangi 32.400.000, yaitu dapatlah 7.541.40 rupiah. Ini adalah PKP atau penghasilan kena pajaknya ya, dimana penghasilan kena pajaknya ini itu di bawah 50 juta. Berarti yang kita pakai adalah 5%-nya saja ya. Berarti 5% dikali 7.541.040 rupiah ya. Maka dapatlah per tahunnya ini ya 377.052.000. Nah, ini kan per tahun ya. Kita mau hitung per bulannya berapa, yaitu didapat dari 12 dikali ini ya 377.052 rupiah ya. Dapatlah satu bulannya itu 31.421. Nah, kalau dibulatkan menjadi 31.500 ya. Nah, penghasilan kena pajaknya ini sama saja kalau menurut saya ya. Ini dia dibulatkan ya, 742 ini 741.40.000, jadi dibulatkan dapatlah 377.100, sama saja. Terus untuk pajak satu bulannya itu 31.425, sama ya, jadi dibulatkan menjadi 31.500 ya. Jadi seperti itu pembahasan kita hari ini. Di minggu yang akan datang kita akan membahas lagi materi baru. Dan untuk tugas untuk administrasi pajak, kalian bisa lihat di akhir video nanti akan ada tugas yang Miss berikan ya. Dikerjakan di buku besar dan dikumpulkan hari ini juga. Miss tunggu sampai jam 6 sore ya. Jangan lupa dikerjakan. Itu aja materi dari Miss Ernest. Tetap semangat, tetap rajin dalam belajar, karena kalian tinggal hitungan bulan ya belajar di SMK Karmel ya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai kelelahan atau kecapean ya. Dan juga jangan keluar rumah jika tidak begitu terlalu penting. Nah, jangan lupa menggunakan masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Miss Ernest ucapkan terima kasih bagi kalian yang sampai saat ini masih menyimak video yang Miss Ernest berikan ya. Sekian dari Miss Ernest, terima kasih.